Film diawali seorang pria yang sedang interview kerja bernama Simon. Simon ini sudah lama menganggur, bukan hitungan bulan atau 1-2 tahun, tapi 10 tahun. Simon ini baru saja pulang dari rumah sakit jiwa. Dia memiliki masalah kejiwaan. Seperti saat ini ketika di interview, Simon tidak fokus. Dalam pikirannya tiba-tiba ada yang membisikkan dan mengejek Simon, seseorang yang lemah, sehingga membuat dia tiba-tiba teriak. Dan ibu yang menginterviewnya berubah menjadi sosok laki-laki. Well, here it comes. Are you okay, Mr. McNally? The colorless ideas do not sleep tonight! Lalu kita berpindah pada seorang pria sedang membaca koran di kantin sekolah bernama Dearman. Dia mempergoki siswa yang mencuri makanan, lalu membawanya ke kantor security. Dearman ini ternyata mantan satpam di sekolah ini. Dearman gak main-main sama siswa yang mencuri meskipun masih di bawah umur. Dia menyemprotkan hand sanitizer yang membuat matanya perih. Mereka dibawa masuk oleh John. Dearman ini sudah diperingati oleh John untuk tidak datang lagi ke sekolah dan mengaku lagi sebagai satpam. Dearman gak bisa move on dari pekerjaannya. Gak cuma itu, bahkan Dearman peduli dengan anggaran kantor security tempat dulu ia bekerja karena John melakukan korupsi pengadaan barang. Akibat terlalu banyak bicara dan mengacau, Dearman pun diusir. Simon pulang ke rumah bertemu dengan kakaknya bernama Didi yang baru saja bangun dari tidur. Didi menanyakan bagaimana interview hari ini. Simon malah mengalihkan pembicaraan mengingatkan Didi kalau dia ada kelas hari ini. Didi mencoba mengajak karaoke malam minggu nanti karena Simon suka banget nyanyi. Tapi untuk pertama kalinya Simon menolak ajakan ini. Simon bilang dia sudah tidak tertarik lagi bernyanyi. Dia sendiri tidak tahu alasannya kenapa. Malam hari, Dearman menyimpan rencana satpamnya di dalam jam dinding. Keesokan hari, Simon ke rumah sakit untuk konsultasi masalah kesehatan jiwanya. Dia meminta obat alternatif yang tidak memiliki efek samping kejang. Namun, dokter bilang apa yang diberikan kepada Simon itu adalah paling efektif. Simon di sini nggak jujur masalah halusinasi yang sering melihat sosok pria. Dia bilang semua sudah membaik. Saat dia berjalan untuk pulang, Simon melihat seorang wanita yang dipukuli. Dia mencoba agak mendekat melihatnya sambil bersembunyi. Bisikan-bisikan itu hadir lagi, membuat Simon gugup sampai tidak bisa mengatur kalimat. Saat dia melihat si penculik itu, wajahnya buram, tidak jelas. Bisikan Simon bilang kalau dirinya berhalusinasi lagi. Dia melawan rasa tidak karuannya ini, berlari mencoba mengejar mobil tersebut. Karena cukup jauh jaraknya, dia melihat plat nomor polisi mobil tersebut dan mengingatnya 51N314. Simon pun pulang mengetuk pintu rumah Dearman karena mereka bertetangga. Dearman menyambut Simon gak ramah karena masa lalu. Simon pernah memukul 2 polisi di jalan. Lalu selama 2 hari, rumah Dearman selalu didatangi oleh reporter dan itu cukup mengganggu. Simon langsung bilang dengan gugup kalau dia melihat wanita dipukuli dan diculik. Simon butuh tumpangan ke kantor polisi. Namun Dearman menolak dan tidak percaya omongan Simon. Bahkan dia mengatakan Simon adalah orang gila. And I think she may be kidnapped and I need to get to the police station and the buses, they don't go that way anymore today. Karena tidak mendapatkan tumpangan, Simon berjalan kaki menuju kantor polisi. Selama perjalanan, bisikan itu mengganggu Simon, mengatakan Simon tidak akan berhasil menyelamatkan gadis yang diculik. Ketika Simon kelelahan, dia sangat sensitif dengan suara-suara. Bisikan-bisikan itu membuat ketakutan Simon menjadi nyata. Tapi Simon berhasil menuju kantor polisi. Dia pun melaporkan kejadian penculikan dan diarahkan ke detektif yang bernama Glover. Simon memberikan deskripsi gadis yang diculik dengan baik, tapi ketika menjelaskan penculiknya, dia bilang tidak terlalu jelas melihatnya. Lalu Simon memberikan plat nomor mobil penculik itu. Setelah itu, Simon dipersilahkan untuk pergi. Setelah Simon pergi, Glover mencari biodata Simon dan ditemukan. Simon ini tercatat perilaku tidak tertib dan sering melukai dirinya sendiri. Biodata tersebut berasal dari rumah sakit jiwa dan Simon statusnya sebagai pasien wajib negara. Dia pulang, kembali lagi bisikan itu mengganggu Simon yang sedang minum obat. Simon ini memiliki ketakutan luar biasa. Dia mengecek pintu lemari menggunakan penggaris dan tidur menggunakan kasur lantai karena dia merasa sering diganggu
oleh hantu. Karena terus terbayang rasa takut yang baru kekhawatiran soal penculikan, dia menelpon Glover bertanya soal perkembangan, tapi Glover bilang apa yang diberikan Simon waktu itu tidak membuahkan hasil. Bahkan plat nomor mobil itu bukan berasal dari mobil van berwarna putih, melainkan mobil di daerah Coldwater yang tercatat ditilang pagi tadi. Coldwater tuh jauh jaraknya dari tempat penculikan, sekitar 400 km. Jadi polisi mengatakan hal ini tidak memungkinkan terjadi penculikan. Simon sadar kalau Glover sudah membaca tentang dirinya yang pernah masuk rumah sakit jiwa, jadi polisi tidak percaya perkataan Simon. Di sini Simon emosi tahu kalau Glover menganggap dirinya bisa dibilang gila karena pernyataan dia tidak bisa diterima, bahkan tidak relevan. Simon saja tidak tahu wajah pelaku dan juga salah memberikan plat nomor. Simon emosi, dia menutup telepon. Kita berpindah ke Dirman. Dirman juga memiliki masalah kesehatan yaitu darah tinggi. Saat ini di depan komputer dia sambil menelpon dari klinik untuk konsultasi. Namun Dirman tipikal pasien ngeyel, nggak mau ngikutin instruksi dokter. Ngomong-ngomong, Dirman ini maniak judi. Lalu tiba-tiba pintu rumahnya digedor oleh Simon lagi dengan masalah yang sama soal penculikan. Dia mengadu polisi tidak percaya kepada Simon. Dirman tentu nggak ramah seperti sebelumnya, sampai akhirnya Simon mengubah Dirman dengan kalimat ini. Were you like a cop or something? Before I change my mind, come on. Simon menceritakan masalah barunya soal polisi tidak mempercayainya dengan gaya bicara terburu-buru. Dirman juga sama seperti polisi menganggap Simon saat itu sedang berhalusinasi. Simon pun marah kembali dan berteriak bahwa dirinya tidak berhalusinasi. Simon ditenangkan dan dibawa oleh Dirman. Di depan komputer, Dirman membuka situs pelacakan plat nomor mobil. Dirman berperilaku seperti detektif yang paham betul cara melacak. Dia merubah segala kemungkinan. Dirman merubah yang tadinya plat nomor 51N314 menjadi S1N3I4. Tapi saat dicari situs ini harus membayar. Karena baru saja rungkad main poker, Dirman merubah rencananya. Dia mengambil rencana satpamnya lalu pergi bersama Simon. Mereka menuju kantor Samsat. Dirman dengan bangga mengatakan kalau dirinya tuh direktur keamanan dari salah satu sekolah, bisa disingkat Satpam, meminta untuk melacak plat nomor. Tapi resepsionis menolak permintaan Dirman karena Satpam tidak memiliki kewenangan mendapatkan informasi pelacakan. Karena terlalu lama di sini, Simon kembali mendapatkan bisikan sehingga luapan emosinya muncul sampai akhirnya. No, God damn it! Do you hear me? I'm sorry. If we get arrested, who's gonna find the girl, right? Simon berhasil ditenangkan dan dibawa ke mobil. Kelihatannya Dirman agak bete. Simon pun meminta maaf. Saat Dirman menekan pulpen berkali-kali, Simon menyukai suara itu. Dirman melihatnya agak aneh dan sedikit marah. Lalu Dirman meminta Simon menunjukkan lokasi kejadian penculikan. Di kantor polisi, Glover diberitahu soal kejadian di Samsat oleh seorang polisi. Simon dan Dirman sampai di lokasi. Simon menyebutkan ciri-ciri gadis itu. Dia bilang memakai rok pendek dan make up. Dirman menduga gadis itu adalah seorang PSK. Mereka pun bergerak menuju lokasi mangkal PSK. Mereka berdua di sini mengaku sebagai polisi, tapi sayangnya mereka di sini nggak dapat informasi apa-apa karena mereka hanya bermodalkan ciri-ciri saja. Itu pun kurang detail. Saat mereka kembali ke mobil dan hendak pergi, tiba-tiba mereka mendapatkan serangan. Dua orang menghampiri berpakaian preman, lalu seorang perempuan turun dari mobil mewah. Perempuan ini adalah Mami yang mengatur PSK di daerah sini. Mami ini mengetahui kalau Simon dan Dirman bukanlah polisi. Dirman kesini cuma cari informasi soal gadis yang diculik, tapi Mami ini nggak mau tahu. Yang penting jangan ganggu lahan dia. Karena kejadian ini Dirman menyerah dan tidak ingin melanjutkan. Simon sempat kecewa, dia mengira Dirman adalah orang satu-satunya yang percaya perkataan dia. Mereka pun berpisah, tapi sepertinya perpisahan ini nggak mengenakan perasaannya Dirman. Jadi dia mengejar Simon, membujuknya untuk kembali melanjutkan pencarian. Dirman kembali lagi ke sekolah menemui John. Tentu
itu kedatangannya ditolak. John beralasan sedang dalam pelatihan junior seorang perempuan. Dirman menggeretak di sini. Dia akan menghubungi atasan John melaporkan tindakan John yang sering mencumbu bawahannya. Meskipun tanpa bukti, John kikuk dengan tuduhan ini. John menyerah dan bertanya maksud kedatangan Dirman ke sini. Dirman pun memberikan selembar kertas plat nomor mobil, meminta John untuk melacaknya karena dia memiliki teman polisi lalu lintas. John menerima ini tapi dengan satu syarat, Dirman gak boleh lagi ke sini. Dengan terpaksa, Dirman setuju. Dirman kembali ke mobil membawa selembar kertas hasil pelacakan, daftar isi alamat-alamat pemilik plat nomor tersebut. Sebelum lanjut pencarian, mereka pergi ke restoran untuk makan siang. Sambil menunggu makan siang, Dirman bicara, kemungkinan mobil van putih tersebut menggunakan plat nomor curian. Simon gak fokus mendengarkan penjelasan Dirman, cuman bilang iya aja. Mereka pun sampai di alamat pemilik plat nomor. Sebelum melanjutkan, Dirman memberikan arahan kepada Simon kalau dia harus menurunkan intens bicaranya dan mencoba menatap mata seseorang. Untuk masalah bicara oke, tapi untuk menatap seseorang dia kesulitan. Dirman pun melakukan latihan agar Simon mau menatap mata seseorang. Dia meminta kepada Simon perlahan menatap seseorang mulai dari 1 detik, 2 detik, dan seterusnya. Meskipun kesulitan, Simon mau berusaha dan dia berhasil pada detik pertama. Dirman pun memujinya yang membuat Simon tersenyum kecil. Pencarian dilakukan gak cuma ke satu orang karena plat nomor tersebut dimiliki banyak orang dari sebelumnya. Sampai akhirnya seseorang mengaku memiliki plat nomor tersebut dari mobilnya terdahulu yang saat ini sudah menjadi rongsokan dan diangkut. Untung saja orang itu masih memiliki kwitansi dari tempat rongsok tersebut. Simon di sini berani menatap orang meskipun dalam waktu singkat. Mereka lanjut menuju tempat rongsok memodalkan kwitansi. Di sini kembali lagi bisikan itu hadir di kepala Simon. Bisikan itu mengejek Simon yang berhasil menatap orang seperti anak 7 tahun. Lalu Dirman mengajak bicara Simon. Dia ingin tahu bagaimana rasanya menjadi Simon. Simon menolak bicara masalah jiwanya. Dirman tetap meminta untuk mencoba bercerita kepadanya. Simon tidak bicara, dia hanya menghidupkan radio dengan volume tinggi yang menghasilkan suara bising. Dia bilang, seperti ini rasanya. Hey, what are you doing? Showing you what it's like. Simon, I get it! Mereka pun sampai di tujuan meminta mengecek mobil tersebut dan dipersilahkan. Sementara di kantor polisi, resepsionis Samsat diwawancara oleh Glover soal kejadian Simon mengamuk di Samsat dan Glover meminta rekaman CCTV-nya. Kita kembali ke Simon dan Dirman. Mereka mencari di antara rongsokan mobil. Lalu dia menemukan salah satu mobil pemilik dari orang yang mereka tanya. Dan benar dugaan Dirman, mobil itu plat nomornya hilang. Dirman yang melihat ini tiba-tiba putus asa karena sulit untuk melacak hal seperti ini. Simon kecewa mendengarnya, emosinya muncul lagi, lalu dia tiba-tiba mendengar teriakan wanita. Simon berlari mencari sumber suara itu dari mobil yang sedang diangkut, tapi suara tersebut hanyalah halusinasi Simon. Keadaan panik seperti ini, bisikan itu muncul lagi, mengejek Simon yang tidak akan menemukan penculik. Ternyata bisikan-bisikan yang mengganggu itu berasal dari ayahnya. Bisa dibilang Simon mengalami trauma berat dari ayahnya yang selalu menghina dia. Dirman bertanya kepada Simon kenapa dia bicara sendiri. Simon tanpa bicara, dia pun pergi. Malam hari Glover melihat rekaman CCTV Samsat. Terlihat Simon yang marah-marah di situ. Lalu di rumah Simon dia ngobrol dengan Didi. Simon diberi saran oleh kakaknya untuk melihat situs pencarian kerja karena mereka butuh pemasukan, tidak bisa hanya mengandalkan satu orang saja. Simon tidak bicara dengan baik di sini. Dia menolak lalu pergi ke kamar. Saat di kamar ternyata tata ruangnya berubah, bukan seperti yang dia inginkan. Ada juga di sini dipajang foto-foto ayah mereka. Didi sepertinya nggak paham apa yang dirasakan oleh adiknya. Mereka tengkar, membicarakan masa lalu ketika Simon ditinggalkan sendirian bersama ayahnya saja oleh Didi. Didi langsung pergi begitu saja. Sementara di rumah Dirman, dia sedang bersih-bersih dan tiba-tiba terjadi sesuatu kepadanya. Lalu Simon belum tidur malam itu. Ketika di dapur dia melihat rumah Dirman. Ada seseorang yang sepertinya familiar baginya. Keadaan Dirman setelah itu dia terkapar, tak berdaya. Simon gak cuma diam aja, dia menyelinap masuk dari belakang rumah Dirman. Lalu penculik itu di hadapan Dirman bertanya kenapa Dirman dan Simon mencarinya. Di waktu yang sama, Simon berhasil mendekat.
you don't want to kill me. Setelah Simon berhasil menembak penculik itu, kembali bisikan mengganggu hadir. Seperti sebelumnya mengejek dan menghina Simon. Lalu ada telepon masuk dari HP penculik. Simon mencoba merawat luka Dearman. Karena terlalu banyak darah yang keluar, Simon langsung membawa Dearman pergi. Sedangkan di luar, para tetangga melihat dan melaporkannya ke polisi. Glover yang menerima laporan itu langsung bergegas menuju lokasi. Malam itu kebetulan Didi masih bekerja di salon. Tiba-tiba datanglah Simon bersama Dearman. Alasan Simon kesini bukan ke rumah sakit karena jarak terlalu jauh. Sementara kakaknya adalah seorang mahasiswi keperawatan. Didi pun harus melakukan ini terpaksa. Dia mencoba menahan luka agar tidak keluar banyak darah, dan itu membuat Dearman berteriak. Pelanggan salon mendengar mencoba bertanya ada apa. Didi pun menghampiri pelanggan itu dan memastikan bahwa semua baik-baik aja. Saat pelanggan memberikan uang kepada Didi, pelanggan itu melihat bercak darah di tangannya Didi. Setelah selesai urusan dengan pelanggan, Didi kembali dan harus melakukan penjahitan di luka. Dan ini adalah kali pertama Didi melakukannya. Sementara di rumah Dearman, Glover dan polisi sudah berkumpul. Anehnya di sini, Glover malah melaporkan Simon sebagai tersangka utama. First suspect, McNally. Simon. Kembali ke salon, keadaan sudah membaik, namun permasalahan belum selesai. Simon membawa handphone milik penculik. Didi dan Simon menyarankan untuk lapor polisi, tapi Simon menolak karena mereka nggak akan percaya. Lalu tiba-tiba polisi mengetuk pintu salon. Simon dan Dearman menyuruh Didi untuk menahannya. Dearman menelpon salah satu kontak dengan huruf K. Ternyata itu adalah pegawai rongsok. Polisi yang berada di salon mendapatkan laporan bahwa pelanggan tadi melihat darah di tangan Didi, ditambah dia adalah kakaknya Simon. Didi pun membuka pintu. Untung saja Simon dan Dearman sudah pergi, tapi polisi melihat kaos Dearman yang ada bekas darah. Polisi memeriksa mobil Dearman. Untung saja mereka sudah berhasil kabur menggunakan bus dengan tepat waktu. Paginya di toko rongsok, ketika kasir itu akan masuk, Dearman menodongkan pistol yang dia temukan di toko. Tapi sayang pistol itu pelurunya kosong dan Dearman pun memukulnya hingga pingsan. Kasir ini bernama Kurt. Dia dilakban, diinterogasi, tapi Kurt tidak mengaku. Sampai akhirnya Simon melihat jam dinding yang sama seperti milik Dearman. Jam itu pun dihancurkan dan di dalam ada paspor. Salah satu paspor tersebut adalah gadis yang diculik. Tiba-tiba Simon melihat Kurt berubah menjadi ayahnya. Simon pun langsung emosi menjepit tang di kupingnya Kurt. Sampai akhirnya dia ditenangkan oleh Dearman. Kurt malah meledek Simon. Dia bilang Simon tidak akan mampu melakukan itu. Well, I got this. Karena Dearman menyemprot hand sanitizer, akhirnya Kurt mulai mengaku dia ini hanya seorang perantara saja untuk perdagangan manusia. Dia hanya sekedar membantu. Lalu ada seseorang menelpon yang sudah dipastikan itu bukan Kurt. Dearman meminta alamat rumah rekan yang lain. Kurt ingin memberikannya tapi dengan syarat jangan lapor polisi. Dearman setuju. Kurt pun memberitahunya. Tapi setelah diberitahu alamat, Dearman menelpon polisi sebagai detektif Glover. Di salon, Glover dan polisi memeriksa mobil Dearman. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon, ternyata itu adalah laporan dari Dearman. Glover melihat paspor tergeletak. Kurt memberikan kesaksian palsu, tapi Glover sekarang sadar situasinya sudah berubah. Dearman dan Simon sudah sampai lokasi. Saat mau masuk ke rumah, tiba-tiba Simon melihat sosok ayahnya muncul, mengganggu Simon dengan mengatakan kalau kau tidak bisa menyelesaikan ini. Simon kesakitan. Dearman sadar keadaan Simon memburuk. Dearman menyadarkan Simon dengan suara klik dari pulpen. Dengan begitu tenang, Dearman berhasil mengendalikan keadaan. Dia pun memberikan pulpen itu kepada Simon untuk berjaga-jaga. Mereka mendekati pintu, berteriak mengaku sebagai polisi, tapi tidak ada yang menyaut. Akhirnya mereka masuk, memeriksa ruangan di bawah. Simon sempat mendengar suara dari atas, tapi dia mengira mungkin itu adalah halusinasi. Sampai akhirnya Dearman menemukan catatan formulir perempuan. Saat Simon melihat, ada salah satu gadis yang dia kenali. Suara yang berasal dari lantai 2 terdengar lagi. Untuk memastikan bukan halusinasi, mereka pun memeriksanya. Tapi hasilnya nihil, tidak ditemukan siapa-siapa. Setelah itu mereka pun bersantai di ruang tamu sambil ngobrol. Dan tiba-tiba dari belakang seorang ibu-ibu membawa kapak mengagetkan mereka. Dearman menodongkan pistol,
Tanpa bicara, ibu itu tiba-tiba pergi. Ini menjadi pertanyaan, dari mana datangnya dia? Padahal Simon dan Dirman sudah memeriksa semua ruangan. Akhirnya mereka melakukan pencarian di atas untuk kedua kalinya. Di lemari ini mereka menemukan pintu. Dirman mencoba membobolnya lalu berhasil. Dan saat dilihat di dalam ada seseorang gadis bernama Anya yang Simon cari selama ini. Simon dan Dirman pun keluar rumah, mereka sudah dikepung polisi. Anya dibawa oleh polisi. Simon dan Dirman pun dibawa terpisah dan Glover memuji Simon. Akhirnya Simon bisa tersenyum lepas dengan Dirman. Wah, bagaimana teman-teman filmnya? Sebuah pelajaran berharga untuk menghargai orang lain tanpa harus melihat latar belakang orang tersebut. Baiklah, gua Angga pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.